Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bayu, Dwiki, Abdul Latif. Oke, nah hari ini kita akan sedikit mengulas tentang materi yang akan kita di ujian akhirkan tentang analisis tata guna lahan Kota Medan, di mana ini adalah salah satu dari mata kuliah yang diajarkan oleh Ibu Peranita Sagala, STMMPP. Semangat pagi, Bu. Nah, dari materi ini, kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri yang bernama Surya Soekarno PK, selanjutnya teman saya yang bernama Saya Wahyu di Batubara. Saya Abdul Latif. Dan saya Dwiki Alfajar. Nah, untuk kali ini kami akan sedikit membahas tentang apa sih tata guna lahan yang terjadi atau diterapkan oleh pemerintah Kota Medan, yaitu RDTR Kota Medan, di mana ada empat materi yang akan kami bahas dan ulas. Yaitu pertama yaitu tentang analisis RDTR yang berhubungan tentang TPA, yaitu tempat pembuangan akhir, terus air minum atau PDAM, terminal bus, stasiun, dan pelabuhan. Itu adalah case pertama. Yang kedua yaitu pelanggaran terhadap sempadan sungai yang terjadi di Kota Medan. Yang ketiga yaitu penyimpangan terhadap tata guna lahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Medan di Kecamatan Medan Amplas. Dan yang terakhir adalah dampak dari penyimpangan tata guna lahan yang juga yang akan dikhususkan dibahas di Kecamatan Medan Amplas juga. Nah, selanjutnya untuk yang pembahasan pertama mungkin akan lebih dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dwiki Alfajar. Oke, buat teman saya Dwiki silahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan analisis RDTR yang isinya berupa peta TPA, air minum, terminal bus, stasiun, dan pelabuhan. Berikut ini peta yang ada di Kota Medan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tempat pembuangan akhir Kota Medan. Tempat pembuangan akhir Kota Medan ada di TPA Terjun yang beralamat di Jalan Camping Ground, TPA Terjun, Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Berikutnya ada air minum. Pengolahan air minum Kota Medan ada dua. Yang pertama, PDAM Tirtanadi IPA Martubung yang beralamat di Gang Bilal Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, PDAM Tirtanadi Sunggal. PDAM Tirtanadi Sunggal beralamat di Jalan Sunggal Pekan, nomor 1A, Sunggal Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian terminal bus. Terminal bus di Kota Medan ada dua. Yang pertama terminal bus Amplas yang beralamat di Jalan Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian terminal bus Pinang Baris yang beralamat di Jalan Tahi Bonar Simatupang, Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian stasiun. Stasiun juga ada dua. Yang pertama kereta api Pulau Brayan yang beralamat di Jalan Kos Yosudarso nomor 128 Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian stasiun kereta api Medan. Stasiun kereta api Medan beralamat di Jalan Stasiun Kereta Api Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Atau lebih tepatnya di dekat Lapangan Merdeka. Kemudian Bandara Polonia. Bandara Polonia beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Bandara ini sudah dialihkan menjadi pangkalan TNI AU Lanut Suwondo Medan. Baik, kemudian ada pelabuhan. Pelabuhan di Kota Medan
yaitu Pelabuhan Bandar Deli Belawan. Pelabuhan ini beralamat di Jalan Pelabuhan Lama nomor 1 Belawan. Kota Medan Belawan. Pelabuhan Bandar Deli Belawan. Pelabuhan Bandar Deli Belawan beralamat di Jalan Pelabuhan Lama nomor 1 Medan Belawan. Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Baiklah, demikian presentasi yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Abdul Latif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai nomor 2, pelanggaran sepadan sungai di Kota Medan. Nah, jadi untuk pelanggaran sepadan sungai di Kota Medan itu ada beberapa bangunan tinggi yang akan saya jelaskan yang lokasinya itu berdampingan atau berdekatan dengan sekitaran sungai. Nah, seperti yang pertama ini ada Plaza CIMB Niaga Gedung Forum 9. Nah, lokasinya itu dia ada di Jalan Imam Bonjol nomor 9, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. Nah, kalau kita lihat dari lokasi mapnya ini, kita bisa lihat tuh kalau lokasinya itu pas tepat di belakang Forum 9 ini ada aliran sungai Delinya. Nah, untuk gedung selanjutnya, next. Ini contoh fotonya tadi seperti yang saya bilang ya. Nah, ini untuk kantor DPRD Medan, Kota Medan. Masih sama seperti Forum 9. Lokasinya di Jalan Kapten Maulana Lubis nomor 1, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Nah, untuk lokasi kantor DPR ini sendiri bisa kita lihat dari petanya itu tempat di belakangnya ada aliran sungai Delinya. Ini contoh fotonya nih. Nah, bagian dalam, bagian depan, tanpa perspektifnya. Next. Nah, yang ketiga itu ada Bank Mandiri Imam Bonjol. Lokasinya masih di Jalan Imam Bonjol juga, nomor 7 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Nah, kalau dari Bank Mandiri Imam Bonjol ini sendiri, dia kalau bisa kita lihat tuh, lokasinya tepat di belakangnya ada jembatan. Nah, di bawahnya itu aliran sungai juga tuh. Lokasinya seberang-seberangan dengan Forum 9 gedungnya. Ini dia foto tampak depannya dan itu foto perspektif dari atas jembatan. Selanjutnya itu yang keempat ada kantor Wali Kota Medan. Nah, kalau tadi kantor DPR itu dia alamatnya Jalan Kapten Maulana Lubis nomor 1. Jadi kalau kantor Wali Kota Medan ini dia nomor 2. Kelurahan yang sama, Petisah Tengah dan Kecamatan Medan Petisah. Lokasinya sendiri dia tepat berada di sebelah aliran sungai. Nah, seberangnya itu ada hotel Cambridge. Kalau nggak salah hotel Grand Aston yang dulunya itu. Nah, ini foto tampak depannya, foto perspektif dari jembatannya. Bisa kita lihat tuh sebelah bagian kanannya ada aliran sungai Delinya. Nah, itu tadi keempat gedung yang sepadan sungai yang kalau kita bilang pelanggaran sepadan sungai di Kota Medan itu ada 4 itu tadi gedung, mungkin masih banyak gedung lainnya, tapi kalau misalnya mau tahu lebih banyak bisa searching di Google. Nah, ini kita hanya buat 4 aja sebagai contoh. Lebih kurangnya akan dijelaskan sama teman saya di materi yang ketiga, Bayu Aulia. Oke, terima kasih. Nah, mungkin tadi kurang tepat dengan Mr. Suryo ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang penyimpangan tata guna lahan di Kota Medan ya. Nah, jadi khususnya sih sebenarnya ini nanti di Kecamatan Medan Amplas. Nah, jadi kita sama-sama tahu bahwa Medan Amplas itu adalah kecamatan yang cukup ramai, padat, di mana situ ada jalan Sisingamangaraja yang merupakan jalan nasional yang menghubungkan ke berbagai daerah di sepanjang Sumatera bahkan ya. Nah, kalau kita lihat peta di sini, di mana sih letak Kecamatan Medan Amplas itu? Kalau kita lihat dari kiri atas, itu dari Sumatera Utara dan masuk ke kanan, itulah Kecamatan Medan Amplas agak di bawah kanan. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri ke bawahnya itulah besaran dari si Kecamatan Medan Amplas, di mana batasan-batasannya yaitu kalau kita sebelah utara itu Medan Denai. Kalau di bawah selatannya langsung berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, langsung keluar dari Kota Medan ya. Berikut juga dengan kalau timur itu juga berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Bagian barat dia berbatasan dengan Medan Johor. Itulah posisi dari Kecamatan
Medan Amplas. Nah, kalau misalnya selanjutnya kita Medan Amplas ini karakteristiknya ya salah satu ya sebenarnya Kecamatan Medan Amplas ini adalah salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Nah, kalau kita lihat penduduknya itu banyak beragam macam dari ada suku Melayu, Deli, Batak, Jawa, itu yang paling banyak. Tapi ada juga suku-suku lain seperti Minang, Aceh, Tionghoa, Sunda, India, Bugis, pesisir, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita pengen tahu lagi lebih dalam, luas lahan itu sekitar 11,19 km persegi, di mana pada tahun 2020 jumlah penduduknya itu sekitar 129.726 jiwa dengan tingkat kepadatannya 119,593 jiwa per kilometer persegi. Nah, kalau kita pengen jauh lagi ke dalam bahwa di Kecamatan Medan Amplas ini ada 7 kelurahan, yaitu pertama Kelurahan Amplas, Kelurahan Bangun Mulia, Harjosari 1 dan 2, Tresitirejo 2 dan 3, dan kelurahan terakhir adalah Timbang Deli. Nah, kalau kita pengen lihat letaknya, inilah dia. Maka saya bilang tadi tak kenal maka tak sayang, supaya tahu posisinya di mana. Inilah posisi-posisi dari kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Amplas. Nah, di sini saya kasih waktu sedikit untuk memahami di mana sih letak-letak dari Kelurahan Siterejo 3, Siterejo 2, Harjosari 2, Harjosari 1, Kelurahan Amplas yang paling terpadat menurut saya, terus Kelurahan Bangun Mulia, dan terakhir ada Kelurahan Timbang Deli. Ini letaknya ya untuk buat informasi untuk kita semua. Nah, ini ada informasi selanjutnya tentang tata guna lahannya. Karena kan tadi kita berbicara tentang tata guna lahan, maka harus dibahas sedikit dalam tata guna lahannya. Itu yang kita lihat yang kuning itu, yang banyak besar tuh kuning agak coklat ya, itu adalah tempat untuk hunian penduduk dengan tingkat kepadatannya masing-masing. Di situ sebenarnya dibagi-bagi, ada yang kepadatan rendah, sedang, dan tinggi. Kalau yang kita lihat juga ada di situ di pinggiran Jalan Sri Mangaraja warna pink ya, kalau nggak salah itu untuk ruko-ruko atau tempat berniaga. Dan ada juga yang warna hijau itu memang untuk daerah hijau. Nah, selanjutnya. Jadi artinya Pemkot Medan dalam hal ini sudah menetapkan dari penggunaan terhadap fungsi-fungsi tata guna lahan di Provinsi Sumatera Utara bahkan. Tapi karena kita membahas tentang Kecamatan Medan Amplas, maka yang kita tampilkan adalah tentang tata guna lahan dari Kecamatan Medan Amplas. Nah, oke. Nah, kita selanjutnya setelah tahu tata guna lahan dari Medan Amplas tersebut, di sini kita akan sedikit menjabarkan ternyata banyak sekali terjadi gitu ya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan terhadap tata guna lahan yang sudah ditetapkan oleh Pemkot Medan untuk Medan Amplas ini. Kalau kita telah lebih banyak, nanti akan banyak sekali. Cuman nanti akan kita bahas aja beberapa yang nampak atau kelihatan kalau kita lalui di pinggiran jalan tersebut. Di sini ada kalimat breaking the rules, is it our habits gitu. Untuk melakukan pelanggaran, apakah itu menjadi sifat kita? Mungkin iya, mungkin tidak. Kenapa? Karena sifat manusia sebetulnya bisa diatur. Cuman kadang mungkin dengan keterbatasan atau ekonomi atau tuntutan dan sebagainya, terjadilah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, jadi kita akan mengungkap sedikit tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut yang terjadi di Kecamatan Medan Amplas di beberapa lokasi. Nah, contoh nih, pertama di Terminal Amplas. Apa sih yang terjadi di situ? Nah, sebetulnya kalau kita lihat secara peraturan RDTR, kita lihat di bawah di bagian sebelah kiri situ adalah dia tulisannya SPU. Apa itu SPU? Sarana Pelayanan Umum. Ini didapat dari peta yang tadi ya, peta tata guna lahan. Nah, Terminal Amplas warna biru ini sebenarnya untuk tempat terminal. Tapi sayangnya kalau kita lihat di tengah itu letaknya, sebelah kanan ada ternyata tempat pembuangan sampah sementara liar. Itu tidak resmi. Jadi rakyat sendiri yang membuang sampah di situ lama-lama terbentuk jadi seperti TPS sementara, dan itu sangat mengganggu. Mungkin tapi nanti apa sih dampaknya akan dibahas oleh teman saya lebih dalam tentang dampak terhadap pelanggaran lahan yang harusnya tempat terminal menjadi tempat pembuangan sampah sementara. Itu contoh pertama ya, pelanggaran yang terjadi Terminal Amplas. Oke, selanjutnya ini di bawah dari flyover Amplas. Mungkin buat teman-teman yang kerja daerah sana mungkin sering melewati. Nah, kalau kita bagian bawah itu kita lihat sebenarnya Terminal Amplas di bagian bawah ini untuk ruang terbuka hijau. Tapi sayangnya kalau kita lihat sekarang banyak terjadi pelanggaran seperti di situ tempat ngetem kendaraan atau parkir liar di situ. Atau bisa juga di situ kadang situ kita lihat ada becak di situ berhenti gitu. Jadi mereka menggunakan itu sebagai tempat parkir sementara. Itu tidak bagus dan tidak baik karena sudah menyalahi aturan dari tata guna lahan dari di bawah flyover Amplas ini.
Nah, ada lagi pelanggaran selanjutnya. Nih di sekitaran sepanjang nih, rata-rata nih sepanjang Jalan Semangaraja itu banyak sih ya pelanggaran yang kalau kita lihat nih saya tampilin ya. Sebenarnya sih itu kalau kita di sebelah kiri itu jasa komersial seperti kita bilang tadi, tempat ruko-ruko atau komersial lain. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan ada pelanggarannya. Di situ kita lihat ada pedagang kaki lima di depan rumah sakit Mitra Medika. Berikut juga parkir liar dari becak bermotor atau kereta sepeda motor ya. Itu di depan rapi. Nah, apa sih yang terjadi kalau gitu ya? Kita sebagai pejalan kaki harusnya trotoar digunakan untuk pejalan kaki, haknya terampas. Dan itu sangat mengganggu sebenarnya. Ini salah satu contoh penyimpangan terhadap atau pelanggaran terhadap tata guna lahan yang terjadi di Kecamatan Medan Amplas. Nah, apalagi sih selanjutnya? Nah, selanjutnya itu ada lagi pelanggaran di pinggiran sungai. Nah, sebenarnya ada GSS, garis sempadan sungai. Itu ada jarak dari pemerintah ditetapkan di RDTR 15 meter. Tapi ternyata terjadi juga di sini pelanggaran, yaitu kita lihat di sebelah kanan ada dibangun di situ warung ya, walaupun sementara di situ kita lihat nggak permanen ya, tapi itu sudah pelanggaran karena itu udah di bibir sungai, tidak jauh dan kurang dari 15 meter, dan itu letaknya di mana, di kelurahan dari Harjosari yang tetap berada di Kecamatan Medan Amplas. Nah, jadi dari 4 pelanggaran ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa kita masih sering melakukan pelanggaran terhadap RDTR yang sudah ditetapkan pemerintah. Mungkin nanti buat teman-teman atau yang lain banyak menemukan lah kalau kita lihat di sepanjang jalan atau kita lewat-lewat di Kecamatan Amplas, maka akan ketemu itu pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, itulah tadi beberapa ya dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Medan Amplas. Nah, untuk selanjutnya apa sih tentang dampak-dampak tadi? Dampak-dampak pelanggaran tadi akan dijelaskan oleh teman saya, teman kita, Bang Bayu Aulia Wahyudi. Oke, Bang Bayu, dipersilakan Bang. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari dampak penyimpangan tata guna lahan yang ada di Kecamatan Medan Amplas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari Kecamatan Medan Amplas. Kecamatan Medan Amplas merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Medan dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1991 pada tanggal 31 Oktober 1991 dengan luas wilayah secara administratif kurang lebih 1.377,3 hektar. Sekarang pukul 15.48. Sekarang pukul 15.48. Dan 2 derajat 50 sampai 4 derajat 10 lintang utara dengan keadaan tanah datar dan terletak 14 meter dari permukaan laut. Di sini ada penyimpangan terhadap tata guna lahan, mematuhi terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah perihal tata guna lahan sangat penting untuk menciptakan tata ruang kota yang teratur dan rapi dan kota yang baik dan indah untuk kedepannya. Tetapi banyak sekali kita ketemuin penyalahgunaan tata guna lahan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan penampakan wajah kota yang menjadi tidak teratur seperti yang ada di Kecamatan Medan Amplas. Ada beberapa contoh penyimpangan terhadap tata guna lahan yang ada di Kecamatan Medan Amplas, yaitu seperti parkir liar pulbus pada kendaraannya, TPS sampah liar sementara, pelanggaran terhadap GSB, dan pedagang liar di bahu jalan. Di sini saya menjelaskan dari parkiran pulbus. Terdapat pada Jalan Semangaraja nomor 33 Ardusari 1, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari gambar tersebut kita melihat banyaknya parkiran bus. Sekarang pukul 15.50. Dari hal tersebut ialah kemacetan di depan area sepanjang pulbus tersebut. Selanjutnya memakan hak pengguna pejalan kaki pada trotoar dan pengurangan lebar jalan.
Sekarang pukul 50. Sekarang pukul 15.50. Sekarang pukul 15.51. Dan juga berkurangnya keindahan pada area terminal, serta dapat juga menimbulkan wabah penyakit. Baik, di sini ada juga terdapat pelanggaran GSB. Kita lihat dari foto gambar tersebut ada rumah yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas juga, Kota Medan. Pelanggaran GSB atau garis sempadan bangunan rumah yang berada di pinggir jalan diketahui dari tabel tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan, GSB yang berada di Jalan Sisingamangaraja sekitar kurang lebih 11,5 meter dari permukaan jalan. Kita lihat dari rumah tersebut, jarak antara rumah dengan bahu jalan tersebut, secara asumsi kita lihat tidak sampai 11 meter untuk jaraknya. Maka dari itulah, rumah ini termasuk salah contoh pelanggaran terhadap GSB tersebut. Dampak yang ditimbulkan, bangunan dapat dibongkar kapan saja oleh pihak pemerintahan karena telah melanggar aturan tersebut. Dan juga area lahan kosong berkurang, serta memperlambat saluran pembuangan air ketika air hujan turun ke bahu jalan, sehingga aliran air tersebut tidak cepat meresap ke tanah karena sudah tertimpa oleh bangunan. Baik, di sini ada juga pedagang liar. Terdapat di Jalan Sisingamangaraja juga, di Kecamatan Medan Amplas. Kita terlihat di depan kampus Universitas Al-Wasliyah ada pedagang liar yang mengambil sebagian jalan untuk dijadikan lapak perjualan mereka. Sekarang pukul Berjualan memakai di bahu jalan yang sering dilalui oleh berbagai macam jenis kendaraan. Dampak dari penjual itu ialah bahayanya bagi penjual ketika pengendara seketika menabrak pada pedagang tersebut yang dapat menyebabkan jadi kecelakaan. Ketika itu ada juga penyempatan pada bahu jalan dan juga sirkulasi jalan terhambat karena adanya pedagang liar tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Itulah tadi sedikit penjelasan kami, presentasi kami tentang tata guna lahan yang ada di Kota Medan, sekaligus tentang pendalaman di Kecamatan Medan Amplas, baik itu pelanggaran-pelanggaran dan dampak yang terjadi. Semoga kita ke depannya sih masyarakat Medan dapat lebih mematuhi aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah dari RDTR yang sudah ditetapkan terhadap tata guna lahan, sehingga Kota Medan tercinta kita ini menjadi lebih baik, bersih, indah, dan nyaman untuk ditempati kita sebagai penggunanya. Dan buat juga teman-teman tetap semangat ya, semoga kita pada sukses semua. Dan buat Ibu Vera, semoga menjadi amal jariahnya terhadap apa ilmu-ilmu yang diajarkan ke kita. Oke ya, mungkin kita akhiri aja presentasi kita. Terima kasih untuk teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.